Saudara, benarkah isu kebangkitan PKI terus tumbuh dan mulai berkembang saat ini? Sejauh mana ancamannya dan bagaimana pula sikap pemerintah sejauh ini? Kita bahas bersama Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dari fraksi PKS, Karim Suryadi, pakar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia, dan Denny Irvani, Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Saya langsung menuju ke Prof. Karim Suryadi. Prof. Karim, saya ingin bertanya, isu PKI yang selalu muncul tiap tahun sejak 2016 sampai saat ini adalah betul-betul ada kebangkitan PKI atau hanya manuver politik yang menebar konflik? Begini, kalau kita membaca kebangkitan PKI sebagai fakta sejarah, kita harus ingat apa yang dikatakan oleh sejarawan Arnold Toynbee. Dia katakan, pertama, ketika dia menjelaskan sebuah gambar yang tersisa pada abad ke-13, gambar itu adalah gambar mapa Mufti. Dia bilang setiap orang umumnya melihat sesuatu yang ingin dia lihat dan mengingat sesuatu yang menurutnya penting. Artinya fakta sejarah akan memberikan interspeksi subjektif yang sangat kuat. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, dia katakan juga bahwa setiap orang tidak akan bisa menangkap gambaran sejarah dalam satu bentuk. Mengapa? Karena akan muncul protean-protean atau wujud-wujud yang berubah dari fakta sejarah itu. Apalagi menyangkut isu kebangkitan PKI. Nanti mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan PKI. Sebab kalau kita baca secara sosiologis, istilah kebangkitan PKI ini apakah yang dimaksudkan oleh responden ketika ditanya apakah tahu atau tidak tentang kebangkitan PKI ini, apakah tahu tidak bahwa ancaman ini nyata atau tidak, apakah yang dimaksud dengan kebangkitan PKI ini sebagai kelembagaan dalam pengertian Partai Komunis Indonesia, atau jangan-jangan responden memahami isu kebangkitan PKI ini sebagai sebuah ajaran. Ajarannya bukan lembaganya, atau bisa jadi isu ini juga dibaca sebagai cara-cara yang selama ini dilekatkan dengan PKI. Karena bangsa Indonesia yang sudah mengalami dua pemberontakan dan dua-duanya diidentikan dengan kekerasan, selain pembunuhan para jenderal tahun 65, pada tahun 48, peristiwa ini digambarkan dengan sebuah kengerian yang luar biasa. Prof, tunggu sebentar. Maksud saya adalah begini, kalau seandainya Prof mengatakan seperti itu kan saya tidak tahu apakah kemudian ada sesungguhnya. Tapi apa yang kemudian digembar-gemborkan berupa komunisme kapitalis, ada kemudian gerakan-gerakan yang mendukung. Pertanyaan saya, benarkah itu ada? Atau hanya perilaku politik, manuver politik yang menebar konflik? Ya, justru itulah akar persoalannya ya. Karena fakta sejarah ini di satu sisi bisa menimbulkan gambaran yang berbeda-beda, dan di sisi lain karenanya bisa menimbulkan ketidakpastian gitu ya, ketidakjelasan dalam pengertian mana yang taksa, maka itu akan menjadi sebuah habitat bagi komodifikasi politik. Oke. Jadi dia akan menjadi sebuah substrat yang subur bagi komodifikasi politik. Jadi ada atau tidaknya itu perlu penelitian, tapi bahwa kemudian isu ini dimunculkan itu menjadi ladang baru untuk manuver politik. Bukan hanya ladang baru, dia akan menjadi lahan yang subur bagi komoditas politik, karena secara hakiki fakta sejarah itu bisa menampilkan multitafsir. Apalagi sebuah isu yang sangat sensitif, dilandasi dengan ideologi yang sangat kuat, gerakan-gerakan yang mengerikan gitu ya. Bahkan misalnya di tahun 48 digambarkan dalam buku biografi Jenderal Sudirman, apa yang terjadi pada tahun 48 di Madiun itu digambarkan. Jenderal Sudirman shock setelah melihat gambaran di Madiun. Karena apa? Dia melihat genangan darah setebal 5 cm dan korban-korban berguncangan dengan sangat mengerikan. Jadi menurut saya bisa jadi ketika responnya ditanya tentang kebangkitan ini, yang terbayang dalam benaknya itu adalah komunisme sebagai sebuah lembaga dalam pengertian partainya yang sudah dibubarkan, komunisme sebagai sebuah ajaran atau ideologi yang tidak akan pernah mati meskipun selera orang berubah-ubah, dan yang ketiga bisa juga dibaca sebagai sebuah cara-cara yang identik dengan kekerasan, kekejaman, dan kengerian luar biasa. Saya ke Wakil Ketua MPR, Pak Hidayat Nur Wahid. Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Karim Suryadi bahwa apapun itu masih tanda tanya ada atau tidaknya, meskipun ideologi tidak pernah mati tapi seleranya berbeda.
faktanya adalah ada atau tidaknya ini pertanyaan ini yang kemudian akhirnya menjadi lahan yang subur untuk manuver politik. Ya, pertama dari sisi MPR. Ya. MPR mempunyai TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang pada konsideran menimbangnya tegas menyampaikan tentang bahwa yang namanya paham atau ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila. Dan di poin B-nya disebutkan bahwa PKI sudah beberapa kali melakukan tindakan yang ingin melakukan kudeta atau melakukan kudeta. Dan atas dasar itu maka PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan kemudian dibubarkan, dan penyebaran Marxisme Leninisme itu dinyatakan sebagai tidak diperbolehkan di negara hukum Indonesia. Ya. Itu adalah fakta gitu ya, fakta hukum yang masih berjalan dan bahkan kemudian di KUHP juga masuk. Itu yang lalu. Ketika bicara sekarang, Pak Hidayat? Ormas juga masuk, undang-undang tentang bela negara juga masuk tentang masalah larangan, tentang masalah PKI, komunisme, Marxisme dan seterusnya itu. Dan bahkan kemudian Pak Jokowi kan juga tegas sekali dalam beberapa tahun yang lalu kan menyampaikan kalau komunisme muncul, PKI muncul gebuk saja kan. Yeah. Jadi ini adalah fakta-fakta yang kemudian bila dirangkai dengan beragam peristiwa yang terjadi. Kalau tadi katakan bahwa ini selalu ramai pada tanggal 30 September, ya memang peristiwanya 30 September. 30 September, 1 Oktober, di Indonesia diperingati tentang G30 SPKI, dan tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ya otomatis pasti akan kemudian teringat ke sana. Kalaupun publik nggak ingat, Bataan pasti akan menanyakan begitu. Karena memang realitanya adalah demikian. Dan kemudian kita akan dapatkan bahwa banyak peristiwa yang terjadi menjelang tanggal 30 September itu yang kemudian mengingatkan orang tentang kebengisan pihak-pihak yang anti agama dan atau tidak menghormati agama, bahkan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mencederai tokoh agama. Kita lihat bagaimana peristiwa yang terjadi dengan Syekh Ali Jabir. Dan kemudian minggu berikutnya masjid di Dago dirusak dan warganya dilakukan diteror. Ya. Dan kemarin musola di Tangerang. Ini semuanya adalah satu kondisi di mana orang akan selalu mengkaitkan bahwa yang melakukan hal-hal semacam ini adalah pihak-pihak yang anti agama. Dan siapa sih yang anti agama? Kemudian juga akan sebentar Pak Hidayat, maksud Anda rangkaian kejadian yang Anda sebutkan tadi di musola di Tangerang, kemudian di Dago, lalu kemudian Syekh Ali Jabir yang kemudian diserang, itu terkait dengan PKI? Itu saya belum mengatakan terkait dengan PKI. Saya mengatakan yang melakukan itu adalah pihak-pihak yang anti agama, anti dengan simbol agama, dan itu adalah apa kaitannya dengan peringatan anti komunis kesaktian Pancasila dan G30 SPKI? Ada yang pihak ingin menghilangkan pelajaran sejarah. Apa kepentingan mereka melakukan itu semuanya? Kalau tidak untuk kepentingan pihak-pihak yang anti kelompok agama dan ingin menghilangkan jejak sejarahnya. Dari Prof. Karim Suryadi menyampaikan bagaimana bahkan Jenderal Sudirman sangat shock gitu ya. Dan Anda boleh baca buku putihnya PBNU yang mengatakan dengan amat sangat jelas bagaimana peristiwa ini semuanya terjadi. Ini pertanyaan yang penting. Artinya ada kemungkinan apa yang terjadi itu adalah sebuah orkestrasi yang kemudian dilakukan oleh pihak-pihak tertentu? Ya, pihak tertentu ini penting juga untuk kemudian diteliti ya, karena pihak tertentu yang melakukan itu adalah pihak yang pasti tidak suka dengan agama, tidak suka dengan tokoh-tokoh agama, tidak suka dengan Indonesia bersatu, ingin memecah belah di antara kita semuanya. Bahkan konflik antar agama pun yang terjadi di Ambon, yang terjadi di Poso dan lain sebagainya, saya curiga bahwa di Bali adalah. Artinya Anda melihat bahwa rangkaian kejadian ini tidak bisa berdiri sendiri, begitu Pak Hidayat? Kerukunan beragamanya dan mereka ngadu domba. Pak Hidayat, Anda menilai bahwa kejadian-kejadian Anda sebutkan tadi, musola dicoret, penyerangan Syekh Ali Jabir, di Dago, masjid kemudian dirusak, itu tidak bisa kemudian berdiri sendiri. Itu pasti ada benang merah. Anda mau mengatakan itu? Ya, saya mengatakan begitu, karena itu juga dikatakan oleh Pak Sutioso sebagai kepala BIN pada waktu itu. Oke, saya ke Mas Denny. Mas Denny, relevankah kemudian ketika kita kemudian mengaitkan satu persatu kejadian yang terpisah, memang di bulan September menjelang 30 September, itu adalah sesuatu yang memang terkait. Bagaimana kemudian Anda menilai dari responden menilai ini? Baik, makasih Bung Aiman. Memang kami amati setiap September itu isu tentang PKI dan komunis itu selalu jadi perbincangan. Salah satu di antara kebangkitan PKI, maka menarik dalam penelitian itu bagi kami mengetahui seberapa banyak orang yang aware dengan isu tentang kebangkitan PKI ini, dan dari yang aware itu sebenarnya berapa banyak sih yang setuju dengan
isu tentang kebangkitan PKI itu. Jadi itu yang kami lakukan survei pada 23 sampai 26 September yang lalu dengan responden 1.203 orang. Hasilnya adalah tidak mayoritas yang mengetahui isu ini. Tidak mayoritas berapa? Nanti kita akan bahas setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.